Terima kasih sudah presentasi mengenai hubungan negara dengan warga negara. Tentu dalam perkuliahan kita ini sangat penting, dan apa yang ditanyakan tadi, beberapa pertanyaan yang masuk itu banyak permasalahan yang dikemukakan mengenai hak dan kewajiban, ya. Kemudian adanya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban, ya. Atau adakah sewenang-wenangan misalnya dari penguasa dan macam-macamnya, dan mengapa itu terjadi dan apa dampak-dampaknya. Di dalam membedah persoalan ini tentu kita akan melakukan beberapa pendekatan. Setidaknya ada 3 tokoh yang menjadi pendekatan dalam membedah bagaimana hubungan negara dengan warga negara. Yang pertama itu ada Thomas Hobbes, ya. Thomas Hobbes itu adalah satu tokoh filsuf Inggris yang lahir pada abad 17. Dia yang pertama menggagas namanya, ada istilah yang sangat terkenal yaitu Homo homini lupus, yaitu manusia pemangsa bagi manusia lainnya. Maka Thomas Hobbes mengatakan bahwa yang perlu diutamakan adalah menyerahkan diri itu kepada kekuasaan, ataukah ada penguasa, atau ada pemerintahan, atau ada negara. Suatu masyarakat yang tidak ada negaranya, seorang individu yang tidak ada negara, maka sangat berpotensi menerima ketertindasan brutal dan tidak ada aturan, gitu. Dan yang berkuasa, yang punya kekuatan lah yang menang, dan yang lemah itu selalu ditindas. Itu gagasan besar dari Thomas Hobbes, salah satu filsuf yang bicara tentang politik, ya, atau filsuf politik pada abad 17 dari Inggris. Kemudian ada filsuf juga dari Inggris namanya John Locke, ya. Dia memiliki peran penting juga di dalam menggagas politik. Dia sangat terkenal sekali dengan teori empirismenya, bahwa manusia lahir dengan keadaan kosong atau tabula rasa. Manusia hadir di bumi itu seperti kertas kosong. Nanti di dunia dia mengisinya itu. Dia mengisi tentang apa? Kebaikankah, keburukankah, pengalaman apa saja, itu manusia mengisinya di situ. Nampaknya agak berbeda dengan pandangan-pandangan yang lain. Misalnya ada bakat sebelum lahir, ya, ada warisan sebelum lahir. Kalau John Locke itu agak menolak. Dia mengatakan bahwa justru pengalamanlah yang membuat manusia punya keilmuan, ya. Manusia hadir dalam keadaan kosong, fitrah, ya, dalam keadaan suci, gitu. Orang tuanya lah, ya, kata Nabi, manusia hidup dalam keadaan fitrah, ya. Orang tuanya lah yang membuatnya dirinya menjadi Majusi, Nasrani, Yahudi, ya, macam-macam, ya. Itu ada kemiripannya, meskipun di dalam Islam mengakui adanya bakat, ya, dalam psikologi perkembangan, ya, atau psikologi pendidikan, bahwa manusia itu lahir bukan dalam keadaan kosong, tapi membawa gen dari orang tuanya, membawa bakat-bakat dari orang tuanya, ataukah dititipkan Tuhan bakat-bakat itu kemudian dikembangkan di dunia. Tapi filsuf Inggris seperti John Locke mengatakan manusia lahir dalam keadaan kosong, seperti kertas kosong. Nanti pengalamanlah yang mengukir siapa dirinya, gitu. Maka sangat penting sekali manusia itu berada di lingkungan yang baik sejak kecil, gitu. Karena itu akan yang membimbing dirinya nanti menjadi apa di masa depan. Itu ditentukan dari kecilnya. Bahkan bukan hanya dari kecilnya, bisa saja berubah ketika remaja, dewasa, menjadi tua. Itu bisa berubah tergantung lingkungan. Maka kalau membaca pemikiran-pemikiran John Locke, selalulah hadir di tengah lingkungan yang baik-baik. Kemudian yang ketiga ada teori dari Montesquieu, yaitu salah satu filsuf Prancis pada abad 17 juga. Dia yang kemudian menggagas namanya Tres Politica. Itulah yang kemudian hari ini kita kenal di dalam kenegaraan kita, ada namanya lembaga legislatif. Ada apa lagi? Yudikatif dan eksekutif. Legislatif itu apa? Ya, legislatif. Apa? Bagaimana? Yudikatif, eksekutif. Nah, ketiga pembagian ini perlu. Mengapa akhir-akhir ini, ataukah sepanjang kita demokrasi
dari 1945 kemudian sampai 2026 ini masih banyak ketimpangan dari segi hukum, banyak ketimpangan dari segi pemerintahan. Itu karena kebanyakan kita masyarakat tidak memahami 3 poin pokok tadi atau 3 pemisah tadi, namanya trias politika, ya, 3 pembagian kekuasaan. Tidak boleh ada yang mendominasi. Legislatif itu wewenang dari pembuat undang-undang seperti DPR, MPR, DPD. Itu dia yang membuat undang-undang. Kemudian eksekutifnya itu kepala eksekutif, ya, dia mengeksekusi gitu. Mengeksekusi menjalankan aturan itu, yaitu presiden, menteri dan namanya pembantunya gitu. Itu dia sebagai presiden, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan dia sebagai kepala eksekutif gitu. Kemudian ada namanya yudikatif, yaitu lembaga hukum. Seperti misalnya Mahkamah Konstitusi, ya, Mahkamah Agung, dan Judicial Review. Nah, ketiganya ini terpisah, gitu. Harus terpisah. Kalau ada yang mendominasi itu berbahaya. Dan akhir-akhir ini, ya, beberapa tahun belakang ini, 10 tahun sampai 12 tahun belakang ini, kita sangat merasakan betul ada kekuasaan yang lebih dominan dibanding ketiganya itu. Gimana misalnya seorang presiden menguasai DPR, MPR, menguasai juga Mahkamah Konstitusi, wah itu berbahaya. Dan lihatlah dampaknya ketika itu terjadi. Ya, sangat terasa. Mengapa? Ketiganya ini harus terpisah. Ya, tidak boleh ada hubungan. Ya, hubungan yang sangat erat, tidak boleh. Apalagi hubungan keluarga yang cenderung untuk berpihak ke keluarga tertentu, itu berbahaya. Itu sebabnya kata filsuf Indonesia, filsuf politik Rocky Gerung, DPR itu adalah anjing penjaga. Dia penggonggong. Dia harus menggonggongi pemimpin, presiden. Tidak boleh ikut campur, tidak boleh berselingkuh, ya, antara DPR dengan presiden, nggak boleh. Karena DPR itu yang harus berkuar-kuar. Ketika undang-undang yang telah digagas tidak dijalankan secara maksimal presiden, maka dia yang harus pertama kali, ya, membela masyarakat. Itulah fungsinya dia sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Itu fungsi DPR. Tapi akhir-akhir ini DPR itu selalu sepakat sejalan dengan presiden. Itu berbahaya. Itu sangat berbahaya. Ya. Kalau tidak menjalankan, presiden tidak menjalankan undang-undang yang semestinya, kemudian masyarakat mengkritik. Akhirnya kan DPR ingin membuat undang-undang anti kritik gitu. DPR juga nggak bisa dikritik, bahaya. Ya. Justru dia yang harus mengkritik, pertama kali mengkritik kekuasaan. Tapi justru dia yang membuat aturan tidak boleh mengkritik presiden. Nah, ini yang kesalahpahaman, ya, kesalahan dalam memahami fungsi DPR. Maka harus dicek kembali siapa-siapa orang yang dulu di DPR ini punya nggak keilmuan tentang ketatanegaraan, ya, tentang politik gitu. Latar belakangnya dari mana, ijazahnya sampai mana gitu, asli atau tidak. Nah, itu perlu juga. Oke. Kan rata-rata ini lulusan apa itu anggota dewan kita saat ini? Lulusan SMP, saya SMP, SMA. Nah, itu yang mendominasi itu. Akhirnya kan dia nggak pernah merasakan bagaimana kuliah mengenai politik, ya, kuliah mengenai tata negara, memikirkan masyarakat dan lain-lainnya. Akhirnya tumpang tindih. Nah, kalau sudah kekuasaan, ya, eksekutif sudah selingkuh dengan legislatif, apalagi selingkuh juga dengan yudikatif, tambah parah, tambah kacau negara. Hukum bisa diatur. Ya. Yang disimpan, dititipkan di sana sebagai ketua MK, ketua MA adalah orang-orang presiden misalnya, orang-orang penguasa, maka itu sangat berbahaya. Tuh. Karena dia juga pengawas, ya. Jadi yudikatif itu juga pengawas berjalannya pemerintahan. Kalau tidak sesuai, maka dia harus menghukum secara aturan itu, ya. Harus menegakkan keadilan. Nah, ini yang mengapa tadi kegelisahan pertanyaan-pertanyaan begitu banyak mengenai hak dan kewajiban, kemudian bagaimana hak-hak itu tidak dijalankan secara baik, tugas-tugas pemerintah tidak secara baik dijalankan. Karena itu tadi ketiganya itu campur aduk. Mereka saling mengisi gitu. Kerjasama, kolaborasi yang cukup baik.
Akhirnya saling menutupi. Ada kekurangan dari DPR ditutupi penguasa, ada kekurangan dari penguasa ditutupi oleh hukum, ada kekurangan oleh hukum dilindungi oleh penguasa, macam-macam. Inilah yang terjadi. Maka itu sebabnya wajar ketika Thomas Hobbes, yang salah satu pemikir dari Inggris, mengatakan harus dikurangi kebebasan individu, tapi diserahkan kepada penguasa. Cuma kekurangannya ya, dikritik juga ya Thomas Hobbes itu, kekurangannya dia terlalu meragukan manusia. Misalnya dia mengatakan manusia itu membutuhkan pemerintah yang absolut untuk menghindari kehidupan yang brutal, ya. Ataukah sifat dasar manusia yang terlalu egois, ingin menang sendiri. Itu sifat dasar manusia. Tapi tentu sebagai seorang filsuf dia sudah mengamati perjalanan manusia di saat abad-abad 16-17 itu, bahwa memang kalau tidak diatur oleh hukum, tidak diatur oleh negara, maka manusia bisa berbuat apa saja. Maka Thomas Hobbes sebagai salah satu filsuf yang bicara tentang politik, dia wajar ketika berpendapat seperti itu, dan itu bisa terjadi. Sedangkan ada negara orang kecil ditindas, apalagi tidak ada. Sedangkan ada presiden, ada penguasa, masyarakat petani pesisir itu dieksploitasi sumber daya alamnya. Betapa banyak kekacauan di agraria misalnya, direbut paksa lahannya, tanahnya, dan macam-macam. Dan aturan-aturan yang beberapa bulan yang lalu ingin diterapkan, misalnya tanah yang menganggur itu milik rakyat itu bisa diambil alih oleh negara, itu kan berbahaya. Artinya kan berpihak sekali ya kepada penguasa dan para pemilik modal. Hanya dikasih nanti ke pengembang, ke pemilik modal yang punya kekayaan untuk menindas masyarakat sekitar itu. Dari laut ditindas ya. Bagaimana lautnya dipagari, nelayan yang selama ini menggantungkan hidupnya dari mencari ikan akhirnya tidak bisa untuk melintas ke sana, tidak bisa mendekat ke sana. Kemudian laut keruh, laut ikannya tidak hidup dengan sehat, maka itu sangat berdampak sekali. Para petani-petani dikuasai lahannya, akhirnya petani ini ditindas, tidak bisa memanen padi secara maksimal, tidak bisa memanen tumbuh-tumbuhan secara maksimal karena sudah diracuni berbagai hal. Kemudian tidak berpihak terhadap hasil dari petani mereka, tidak seimbang ya, antara apa modalnya dengan apa yang seharusnya keringat yang dikeluarkan tidak seimbang dengan hasilnya gitu. Maka itu sebabnya hampir rata-rata para petani di Indonesia kalau mengkuliahkan anaknya tinggi-tinggi, pasti tidak ada yang berpesan kamu kuliah secara baik-baik nak, kamu ke sana ke kota, kamu kuliah secara serius supaya nanti kalau selesai balik ke kampung membantu bapak di sawah itu untuk bertani atau di kebun. Tidak ada. Mengapa? Karena pemerintah tidak berpihak kepada para petani gitu. Tidak berpihak. Mengapa tidak berpihak? Supaya dia kapuk bertani. Kalau kapuk bertani, lahannya dijual ke pengusaha yang menguasai gitu. Itu strategi dalam politik. Itu bisa. Itu sebabnya hampir tidak ada di Indonesia ini petani-petani yang hasilnya makmur gitu. Irigasi tidak dijalankan secara baik. Banyak yang tidak punya irigasi, mengandalkan curah hujan yang tidak menentu. Banjir sekali yang banjir, kering sekali yang kering itu. Mengapa tidak ada berpihak ke situ? Karena memang penguasa kita tidak memikirkan rakyat-rakyat seperti itu, seperti kita yang petani, yang nelayan itu tidak dipikirkan. Yang penting dia dipajaki terus, dipajak. Entah itu hasilnya ada atau tidak, yang jelas dia bisa bagaimana caranya bisa membayar pajak. Nah inilah kita terus membayar pajak, tapi hak kita tidak diberikan secara maksimal. Hak apa para petani? Hak mendapatkan perairan yang bagus. Karena itu yang paling penting sekali supaya bisa menanam secara baik. Kemudian bibit yang bagus, bibit unggul, teknologi yang canggih, gitu. Supaya memudahkan manusia untuk melakukan aktivitasnya dan punya hasil yang luar biasa. Nah selama ini banyak lahan-lahan hutan dialihfungsikan menjadi bahan tambang, gitu. Sawah disulap menjadi lapangan futsal. Larikan ke semuanya ke penguasa. Dibuatkan mall-mall gitu, mall, swalayan dan macam-macamnya. Itu sawahnya mereka itu sawah-sawah di Kulon Progo dibuat jadi bandara. Siapa yang diuntungkan? Adalah para penguasa-penguasa besar itu.
Saya menyaksikan langsung waktu saya kuliah ya, saya turun langsung ke Kulon Progo mendampingi adik-adik mahasiswa ya, yang berjuang waktu saya S2 dan mendampingi adik-adik mahasiswa di di kampus-kampus Jogja untuk melakukan perlawanan di sana. Ya, meskipun banyak dijanjikan ya, di sana dijanjikan nanti kalau jadi berdiri di sini bandara, masyarakat lokal di sini kebanyakan yang direkrut jadi tenaga kerja di dalam. Tapi itu belum tentu dan banyak yang sudah dibayar ya, banyak sudah dibayar masa-masa di sana atau masyarakat di sana bahwa dibayar sekian, akhirnya tidak jadi untuk melakukan perlawanan. Nah, itu salah satu contoh ya mengapa masyarakat miskin kita selalu ditindas karena ini tadi kekayaan yang ada di Indonesia itu adalah kekayaan sumber daya alam, dan sumber daya alam itu cukup membawa dampak malapetaka karena diperebutkan. Maka itu sebabnya 10 orang terkaya di Indonesia tidak ada dari ide, tidak ada dari kecerdasan. Semuanya lahir dari batu bara, tambang, eksploitasi, perampokan, perampasan aset-aset masyarakat. Tidak seperti negara-negara Eropa, seperti misalnya di Amerika, atau di Eropa seperti misalnya di Prancis, Jerman ya. Mereka itu orang-orang terkayanya itu karena ide, gitu ya, pemikiran. Elon Musk menggagas kehidupan di bulan, itu kan pemikiran ya. Bill Gates pernah menduduki orang terkaya di dunia, itu bukan mengeksploitasi alam semesta, tapi pemikiran yang karya-karya yang diciptakan. Jadi negara-negara maju itu menjadi nomor 1 kekayaannya di dunia, bahkan di negaranya maupun dunia, bukan karena mengeksploitasi alam, itu karena pemikiran. Dia menciptakan Facebook, dia menciptakan komputer, menciptakan HP dan macam-macam, itu kan menjadi kaya raya itu. Nah itu karena pemikiran. Dia menciptakan perangkat-perangkat lunak, kita gunakan seluruh dunia itu menjadi orang terkaya di dunia. Nah Indonesia itu tidak ada begitu. Indonesia ini mengandalkan kekayaan alam, batu bara ya, tambang emas di Papua, di Freeport Papua, dikelola orang Amerika ya. Itu mengandalkan eksploitasi itu. Akhirnya apa? Berdampak ke masyarakat. Nah tentu ada kesadaran penuh yang harus muncul di dalam diri sebagai warga negara. Tidak boleh hidup hanya sekedar hidup ya, harus ada perjuangan, harus ada pemikiran, perubahan pola pikir gitu, membaca gitu. Nah bagaimana caranya supaya kita mengetahui hak-hak dan kewajiban, terutama hak-hak kita sebagai masyarakat? Kita harus membaca apa ya saja hak-hak kita sebagai warga negara, dan itu menjadi bahan tuntutan kepada penguasa. Kalau tidak ada, kita tidak mengetahui hak-hak kita. Kebanyakan selama ini tidak ada yang digiring dalam pemilihan partai politiknya atau misalnya dalam pemilu. Tapi kan tidak ada yang tidak ada partai yang datang ke masyarakat menjelaskan bahwa hak-hak Anda, kamu begini, hak kamu seperti ini sebenarnya, kamu punya hak begini. Tidak ada kecerdasan begitu. Kecerdasan politik tidak dibangun dalam masyarakat keindonesiaan kita. Yang ada kamu coblos nomor ini, kamu dapat ini, kamu dapat kaos, kamu dapat sembako, cuma itu. Ya persoalan perut. Tapi persoalan pemikiran dan kesadaran hak-hak masyarakat itu apa, itu tidak ada. Tidak berdampak ke masyarakat itu. Tidak ada pendidikan politik pada masyarakat. Nah ini yang menjadi kekurangan dari partai politik yang ada di Indonesia. Percuma terlalu banyak tapi tidak ada yang mencerdaskan masyarakat. Semuanya hanya kepentingan egois, kata John Locke, kata Thomas Hobbes tadi. Nah kemudian ada namanya state of nature, keadaan alamiah. Tanpa pemerintah manusia hidup dalam perang. Itu ungkapan dari Thomas Hobbes. Brutal. Baginya fungsi negara adalah menertibkan kekacauan dan masyarakat yang kekurangan, terlalu menekankan ketertiban, mengorbankan kebebasannya. Jadi kalau Thomas Hobbes itu mirip-mirip di era Soeharto lah. Kalau kita baca-baca peristiwa-peristiwa di cara pemerintahan Soeharto itu ada kemiripan itu. Meskipun DPR yudikatif itu sudah ada ya. Tapi kalau Thomas Hobbes itu mirip-mirip adanya. Dia harus diserahkan otoriter itu, secara otoriter ke negara itu. Bahkan Thomas Hobbes mengatakan kalaupun penguasa menjalankan sesuatu yang belum adil, kita harus tetap patuh ya. Seperti ada kan tadi yang bertanya ya, apakah kalau pemerintah menjalankan sesuatu yang tidak adil, apakah kita masih harus patuh gitu. Kalau John Locke itu tidak boleh patuh, harus melakukan perlawanan atau pemberontakan ya. Kalau istilah orang kiri dulu ya.
pemberontakan. Tapi kalau secara halusnya ya perlawanan lah. Ya, perlawanan seperti misalnya dilakukan oleh Munir ya. Kalau pemberontakan itu seperti misalnya dilakukan oleh apa namanya Den Aidit gitu ya. Itu istilah-istilah yang sering digunakan pemberontakan. Tapi sebenarnya sama saja perlawanan kepada kekuasaan yang tirani, kekuasaan yang menindas gitu. Sama saja. Nah, kekurangannya itu tadi ya, kalau Thomas Hobbes kekurangannya tadi bahwa kebebasan individu terlalu dibatasi. Kita tidak boleh terlalu banyak berekspresi, harus seragam. Nah, itu di masa Soeharto begitu. Semuanya harus seragam. Dia fobia terhadap partai Islam misalnya, atau kata-kata Islam dihilangkan tuh, organisasi Islam. Pernah begitu ya. Yang tidak sepakat dengan pemerintah harus dihilangkan. Nah, itu berbahaya. Nah, itu yang sangat membahayakan. Tentu ada plus minusnya ya. Setelah orang menggulingkan Soeharto karena korupsinya ya. Setelah reformasi dan sampai hari ini, kata Mahfud MD, apakah kita tidak berdosa kepada Presiden Soeharto? Kita menjatuhkan, melengsarkan kekuasaannya karena korupsi. Sekarang gila-gilaan itu, tambah gila korupsinya gitu ya. Tapi tidak ada yang melengsarkan presiden. Ya, dari setelahnya Soeharto gitu, apalagi era Jokowi, era Prabowo gitu. Tidak ada yang menjalankan itu. Itu gila-gilaan, korupsinya sekian kali lipat ya dibanding di masa Soeharto. Artinya kalau aktivis mahasiswa waktu itu dan aktivis negara menggulingkan kekuasaan karena alasan korupsi, sekarang lebih parah. Bukan hanya korupsi, nepotisme, penindasan dan macam-macam, itu lebih parah hari ini dibanding era Soeharto. Maka orang mulai membandingkan, sekejam-kejamnya era Soeharto masih lebih bagus. Ya, tapi kita mungkin banyak yang tidak merasakan begitu. Saya pun juga masih kecil ya. Era Soeharto jatuh kan 98 ya. 98. Ya masih umur berapa? Masih SD ya. Saya masih SD. Tapi masih ada kebijakan-kebijakan begitu. Ada yang harus dicontoh MP4 itu ya. Bagaimana Pancasila itu dijabarkan. Jadi ada pencerdasan pada masyarakat. Pancasila itu seperti ini. Itu dipelajari di sekolah-sekolah. Di perguruan tinggi juga begitu. Ada disebut sebagai MP4 ya. Pancasila seperti ini, tapi itu Pancasila tafsir penguasa gitu. Pancasila harus begini, tapi itu tafsir dari Presiden Soeharto. Tapi itu masih mending. Sekarang tidak ada, tuh, mulai dihilangkan itu. Pendidikan Pancasila mulai dihilangkan, kesadaran warga negara terhadap kewarganegaraan untuk Pancasila itu mulai dihilangkan itu. Sejarahnya mulai dihilangkan. Tuh. Kata ada agenda untuk menghapus sejarah di Indonesia, itu berbahaya. Ya. Mesti itu sejarah itu harus dirawat. Meskipun itu sejarah kelam, supaya sebagai pembelajaran di masa depan. Kemudian John Locke ya, John Locke itu punya pandangan yang berbeda dari Thomas Hobbes, meskipun sama-sama dari sebagai seorang filsuf ya, tetapi ada perbedaan. Meskipun sama-sama filsuf dari Inggris, tapi memiliki perbedaan dalam melihat pemerintahan dan kekuasaan atau kewarganegaraan dengan negara itu. Bagi John Locke, pemerintah sebagai hasil kontrak sosial yang bertujuan melindungi hak kodrat individu dan kebebasan individu. Itu poin pokok dari seorang John Locke ya, seorang filsuf politik atau filsuf negara. Dia mengatakan bahwa justru pemerintah yang harus berdiri di paling depan dalam membela hak-hak masyarakat, hak-hak warga negara gitu. Kemudian kekuasaan pemerintah harus dibatasi dan dipisahkan, itu kata John Locke ya. Dan itu yang masih hari ini kita pakai, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Ada 3 kalau dia ya. Yang pertama eksekutif ya, kita sudah bahas tadi, pelaksana, legislatif, pembuat undang-undang, dan ada federatif, yaitu hubungan luar negeri untuk mencegah tirani ya, dari mencegah negara-negara lain untuk melakukan penindasan terhadap negara lain itu. Nah, seperti yang terjadi hari ini, bagaimana penindasan negara-negara besar kepada negara-negara kecil, Israel ke Palestina, gitu. Kemudian perang-perang antara Iran, kemudian Amerika dengan Israel dan macam-macam. Itu supaya tidak ada saling menindas, maka harus ada hubungan-hubungan federatif. Nah, kemudian yang terakhir yaitu teori Montesquieu, yaitu mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak.
disebut sebagai trias politika. Maka itulah yang kita kita ikuti hari ini, yaitu pemisahan ketiganya. Yang pertama terpisah antara legislatif, eksekutif dan yudikatif. Itu yang banyak kita ikuti di Indonesia, itu pemikiran dari Montesquieu, seorang filsuf dari Prancis pada abad 18 gitu ya. Dan itu sepertinya lebih baik ya kalau itu dijalankan secara maksimal. Artinya keinginan atau harapan dari Montesquieu itu kekuasaan jangan menumpuk. Supaya tidak menumpuk, maka kita harus membagi 3 hal tadi, dan tidak ada yang mencampur adukan itu, tidak ada yang saling berdekatan itu. Meskipun ada kolaborasi, tetapi itu tidak saling melindungi atau tidak saling main kucing-kucingan itu ya. Kalaupun ada kesalahan dari penguasa harus segera ditindak gitu. Kalau ada kesalahan dari pembuat undang-undang harus segera direvisi oleh yudikatif. Itu saling mengisi gitu. Baik, itu yang menjadi tambahan untuk hari ini mengenai hubungan negara dengan warga negara, dengan 3 tokoh pendekatan tadi, dengan Thomas Hobbes, John Locke, dengan Montesquieu. Itu sangat penting. Tentu banyak teori-teori yang lain yang mesti kita gunakan dalam membedah atau menganalisis suatu persoalan. Dan ini sebagai langkah awal saja, bahwa sebagai seorang mahasiswa harus banyak membaca, harus banyak belajar supaya kesadaran itu melimpah ruah, muncul ya. Kesadaran itu bisa membawa perubahan pada masyarakat ya. Sebagaimana Dr. Ali Syariati yang menggagas kemerdekaan Iran melalui dengan mahasiswa-mahasiswa, dia berdiskusi, berdialog dengan ilmu pengetahuan, gagasan-gagasan yang dimunculkan. Baik, siap-siap presentasi kelompok 8 selanjutnya. Kalau tidak tanggal merah tetap kita masih hormat.